wabarakatuh. Kembali lagi di channel iNetwork. Kali ini saya akan coba untuk membahas materi tentang network security pada perangkat mikrotik. Nah, ini materi yang akan saya bahas itu dengan judul memproteksi mikrotik router dengan metode ICMP atau ping flooding. Nah, ini perkenalkan, nama saya Sufyan Suri. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta dan saya mengerjakan beberapa proyek baik itu cloud service maupun on-premise. Oke, ini materi yang akan saya bahas. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang IP flooding, di sini saya coba jelaskan dulu secara konsep apa itu IDS dan apa itu IPS. Instruction Detection dan Preventive Detection System atau disingkat IDS dan IPS. Nah, ini keduanya dirancang untuk mendeteksi serangan pada jaringan dan merespon secara pasif ataupun aktif. IDS atau Instruction Detection System ini bersifat pasif, yang artinya sistem yang memantau jaringan dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan ataupun anomali. Nah, ini responnya dalam bentuk log ataupun notifikasi. Jadi IDS di sini maksudnya adalah bersifat pasif ya. Jadi IPS ini hanya digunakan untuk memantau, dan pada IPS tidak bisa action atau mengambil tindakan selain mengirim alert ataupun notifikasi, biasanya itu dalam bentuk email, SMS, ataupun Slack misalkan, ke engineer atau ke seorang administrator, ataupun bisa dia mengirim peringatan dalam bentuk tools monitoring ya. Nah, itu biasanya bisa seperti itu untuk memantau attacker dari luar, seperti itu. Nah, tadi perlu diingat, ini biasanya kalau untuk IDS ini kalau kita telat ya dalam mengambil action, itu biasanya akan memakan waktu berjam-jam sebelum didetek atau diketahui. Kemudian IPS di sini adalah singkatan dari Instruction Preventive System. Ini artinya adalah bersifat aktif, di mana artinya adalah sistem yang mendeteksi gangguan ataupun serangan dan mengambil langkah aktif untuk menghentikan serangan seperti menutup port, processing ataupun session. Jadi pada dasarnya IPS ini mirip seperti IDS, tetapi pada IPS juga mengambil action ataupun tindakan untuk traffic malicious, seperti itu. Nah, pada IPS juga ditentukan oleh konfigurasi seorang network engineer. Nah, itu biasanya kita bisa melakukan perubahan pada IPS. Jadi intinya IPS dan IDS ini adalah bagian dari layer defense. Dan pada dasarnya juga IDS dan IPS ini paket sniffer dengan engine analis. Oke, ini ada beberapa jenis instruction. Yang pertama ada port scan detection atau disingkat PSD, kemudian ada attack DOS, kemudian ada attack DDoS, ping ICMP flooding. Nah, ini yang materi yang akan coba saya bahas dan coba saya labkan. Kemudian akses yang tidak dikenal di router. Nah, jenis instruction ini sebenarnya ada banyak cara ya di dalam firewall mikrotik yang dapat kita gunakan untuk melakukan intrusion, setidaknya untuk menghentikan penyusupan. Tapi perlu diingat bahwa jenis instruction ini sebenarnya tidak 100% bisa menangani attacker dari luar, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir. Nah, ini port scan detection. Port scan detection ini maksudnya adalah semacam tools ya ataupun aplikasi. Ini biasanya digunakan untuk melihat informasi ataupun status dari port ataupun protokol yang terbuka dari sebuah perangkat ya. Nah, biasanya kalau port scan ini atau seorang hacker itu biasanya dia memulainya dari port scan ini ya, dia untuk mendeteksi destination ataupun tujuan yang akan dibobol ya. Nah, kalau DOS di sini dia biasanya itu membanjiri traffic di dalam jaringan internal kita, sehingga perangkat network kita ataupun end user itu biasanya akan mengambil alih koneksi kepada komputer yang melakukan serangan DOS. Nah, biasanya dia dalam bentuk membanjiri traffic. Nah, DOS ini juga pola serangannya sebenarnya mirip-mirip seperti DDoS, cuma bedanya kalau untuk DDoS itu dia beberapa, jadi multi, jadi ada banyak attacker, jadi nggak cuma satu. Nah, kalau attack DOS ini biasanya single attack, jadi hanya sendiri dia nyerang. Tapi kalau attack DDoS ini biasanya dia multi.
Nah, kalau di DOS juga itu ada beberapa juga bagian seperti ping ICMP flood. Nah, ping ICMP flood ini termasuk jadi attack di DOS ya. Kemudian juga kita mengenal namanya sync flood atau sync act flooding. Kemudian ada juga namanya application flooding dan ada banyak ya. Gitu. Nah, itu adalah port scan detection, dan ini yang terakhir unknown access to router. Ini biasanya akses yang tidak dikenal di router, biasanya ada IP duplikat seperti itu. Nah, kemudian untuk konfigurasi intrusion itu pada perangkat mikrotik ini kita caranya sangat mudah, yaitu tinggal pilih menu firewall, kemudian pilih chain yang digunakan. Ini adalah input ataupun output, ini tergantung jenis topologi ataupun konfigurasinya. Nah, kemudian di sini ICMP flooding. Ini jenis flooding nih, abaikan aja, ini sebenarnya saya salah ketik. Jadi ICMP flooding, nah ini adalah materi yang akan saya bahas dan akan coba kita labkan sama-sama ya. Jadi ICMP flooding di sini definisinya adalah sebuah serangan DDoS yang membuat target menjadi down. Nah, ini ICMP flooding bisa dikirim dalam jumlah yang sangat banyak. Biasanya dalam bentuk terminal atau CMD itu biasanya. Itu dia attacker biasanya dalam jumlah yang sangat banyak sehingga target menjadi hang, bahkan device tersebut sampai error atau tidak bisa diakses sama sekali. Nah, ICMP flooding ya, ICMP flooding di sini itu biasanya beberapa hacker itu hanya menyerang jaringan untuk mendapatkan beberapa informasi di dalam jaringan internal teman-teman ya. Nah, seperti misalkan contohnya adalah kartu kredit ataupun seperti beberapa informasi penting lainnya di dalam jaringan Anda. Nah, sebenarnya untuk ICMP flooding ini dia nggak hanya menyerang ini ya, nggak hanya menyerang jaringan internal kita atau mengambil beberapa informasi penting. Itu di ICMP flooding itu biasanya, atau dari seorang hacker itu biasanya dia melakukan serangan itu untuk memperlambat kinerja router ataupun CPU dan memori ya, biasanya seperti itu. Nah, ini beberapa kejadian di customer ini pernah kejadian ya seperti ini, dia menyerang untuk memperlambat kinerja dari sebuah perangkat. Nah, dan juga ICMP flooding ini juga pernah kejadian itu jaringan internal itu bisa dihentikan trafficnya secara keseluruhan ya. Jadi internal itu benar-benar drop. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kerusakan pada jaringan internal kita, seperti misalkan dia ngehack suatu situs web ya misalkan. Nah, ini sangat berbahaya apabila kita mempunyai bisnis di misalkan di web online atau di situs online. Ini sangat berbahaya karena ini terkait dengan trusted dari customer. Dan ini otomatis kalau misalkan udah kebobol, otomatis trust atau kepercayaan dari customer ini akan berkurang. Nah, kemudian intinya adalah si hacker ini sebenarnya tidak hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi juga beberapa dari mereka menggunakan serangan atau untuk menghentikan service di jaringan, dan itulah yang menjadi flooding ping atau yang kita sebut sebagai deny service attack. Oke, nah kemudian selanjutnya ini adalah step konfigurasinya. Nah, ini step konfigurasinya yang akan kita labkan ya. Yang pertama adalah konfigurasi interface yang mengarah ke public internet, yaitu ke Ether 1. Nah, ini kita step by step, nanti kita coba kerjakan. Kemudian yang langkah yang kedua di sini kita buat rule ya, buat rule untuk input chain input untuk ICMP paket, dan kita coba limit 2 paket per second dengan burst dengan action accept ya. Nah, kemudian yang ketiga kita buat input filter rule untuk ICMP paket dengan action drop. Jadi selain itu di drop. Nah, nanti kita coba cek ya, kita coba cek sama-sama, kita coba labkan. Nah, yang keempat kita buka 5 terminal minimal 5 terminal dari laptop atau PC, dan coba kita ping ke mikrotik. Nah, ini IP-nya 10.255.1.21.36. Nah, ini yang akan coba saya setting di Ether 1. Nah, kemudian yang kelima coba kita rubah limitnya ya, dan lihat efeknya seperti apa. Oke, ini adalah secara konsepnya. Kita lanjut ke konfigurasi. Oke, baik. Di sini saya akan coba mulai untuk lab konfigurasinya untuk
ping atau ICMP flooding. Di sini saya perlu add dulu satu perangkat MikroTik ya. Oke, di sini saya menggunakan image MikroTik versi 6.48.1. Oke, di sini saya pilih oke. Kemudian di sini saya pilih lagi satu manajemen ya. Untuk koneksi dari laptop saya menuju ke Pinet Lab. Oke, ini topologi sederhana aja ya. Oke, Ether 1. Nah, di sini kita lihat lagi step konfigurasi config interface yang mengarah ke public internet yaitu Ether 1. Berarti di sini saya coba konfigurasi di Ether 1 ya. Oke, di Ether 1 di sini saya coba nyalain dulu. Oke, saya coba nyalain dulu di sini. Sini saya close. Oke, nah ini masih startup atau masih loading. Kita tunggu di sini. Oke, di sini kita masukin loginnya, defaultnya admin, passwordnya kosong. Kemudian pilih enter aja. Nah, ini kita tunggu ya, masih start uploading. Nah, ini pilih now. Oke, di sini terminalnya saya coba agak perbesar. Oke, langkah pertama kita konfigurasi IP address yang mengarah ke internet. Berarti IP address address 10.255.1.136 sini /23. Interface-nya adalah Ether 1 ya. Ether 1 kita lihat di sini. Oke, enter. Nah, kemudian dari sini tetap saya masih belum bisa koneksi dari laptop saya ke Pinet Lab ya. Nah, ini kita lihat di sini, kita close dulu. Oke, di sini kita lihat, atau saya buka ini aja deh. Saya buka satu lagi di sini. Oke, saya buka, saya ping 10.255.1.136. Nah, ini belum bisa saya ngeping ke image. Nah, di sini saya perlu menambahkan routing static ya, atau default route. IP route. Nah, ini add. Nah, destination-nya kita nggak perlu kalau default route, jadi otomatis. Nah, ini kita otomatis 10.255.1.254. Nah, kalau di Cisco kan kita perlu nambahin IP route, kemudian destination-nya 000 sekian-sekian. Terus next hop-nya adalah ke internet. Nah, ini kita kalau di MikroTik, kalau di forward kita nggak perlu nambahin, nanti otomatis dia akan muncul IP route print ya, kita cek ya. Nah, ini otomatis destination-nya 0000, kemudian gateway-nya adalah 10.255.1.254. Nah, ini coba kita ping ke gateway dulu. 1.254. Oke, masih loading. Nah, ini udah up ya. Nah, ini juga sudah masuk ya ke inbox. Oke, kemudian kita pilih settingnya, pilih IP, kemudian pilih firewall. Nah, ini kita harus buat filter rule. Di sini perintahnya adalah buat filter rule input untuk SCMP paket dan limit 2 paket per second dengan 5 burst dengan action accept. Nah, ini kita buat di sini. Firewall rule, chain-nya adalah input, kemudian protokolnya adalah ICMP. Kita pilih extra limit. Nah, di sini adalah 2, kemudian actionnya adalah accept. Oke. Kemudian selanjutnya adalah buat input rule untuk SCMP paket dengan action drop. Nah, ini kita buat action dropnya satu lagi kita buat di sini chainnya input, kemudian di sini CMP. Jadi selain itu di deny ya. Nah, ini drop, kita pilih oke. Nah, udah gini aja untuk konfigurasinya, cukup simpel ya. Nah, sekarang coba kita tes ya. Nah, di sini saya tes. Di sini 36. Nah, di sini saya tambahin lagi 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya. Karena di sini perintahnya ada 5. Buka 5 terminal dari laptop PC dan coba ping ke MikroTik yaitu IP 10.255.1.136. Oke. Jadi 136 itu ini.
Nah, ini 136 ini nih ya, di Ether 1 ya. Jadi dari outset atau dari luar, ini traffic inbound menuju ke dalam, ini di Ether 1. Nah, ini kita coba ping. Ping 10.255.1136 51136. Nah, ini nggak bisa nih. 10.255.1136. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah, ini kita lihat, buka terminalnya ada 5 3, ini 3 4 5, satu lagi ya, ping 10.255.1136. Oke, nah nih perhatikan seperti ini, dia langsung intermittent. Oke, jadi artinya seorang attacker dari luar dia nggak bisa atau dia tidak akan bisa membanjiri traffic ke arah internal itu dalam bentuk ping atau SMP flooding seperti itu. Nah, sebenarnya untuk serangan ini tidak bisa 100% ya, 100% kita proteksi, tapi setidaknya dengan metode ini kita bisa meminimalisir attacker atau hacker dari luar. Oke, seperti itu. Jadi konfigurasi seperti ini aja. Nah, ini blockingnya udah, trafficnya udah masuk ya. Oke, kita lihat advance. Tadi kita pilih lagi di sini extra. Nah, ini kita rubah lagi, misalkan di sini 4. Oke. Nah, di sini kita lihat ada red ya, ada red dan ada burst. Di mana burst ini adalah salah satu fitur yang ada di MikroTik. Di sini gunanya itu ketika melebihi max limit untuk periode waktu tertentu. Nah, burst ini dapat terjadi jika data red lebih kecil atau burst threshold ya, seperti itu. Oke, jadi biasanya tuh attacker ya ngirim dari luar itu ping, reply, kemudian ada traffic balasan lagi, echo ya, biasanya echo request. Nah, itu echo request biasanya dia ada traffic balasan, sehingga dengan adanya SMP flooding dia tidak akan bisa membanjiri traffic yang mengakibatkan kinerja perangkat router kita akan lemot ya. Nah, ini kita coba 4, kita coba oke. Nah, tuh perhatikan di sini dia sampai 4 detik ya. Oke. Nah, tuh intermittent, namun kita tetap bisa akses ke MikroTik ya. Ini hanya SMP flooding aja, artinya tidak membanjiri traffic. Oke, jadi attacker dari luar juga tidak bisa memperlambat kinerja dari perangkat kita. Nah, biasanya kalau kita konfigurasi ada banyak terminal, nah CPU-nya langsung tinggi nih. Misalkan ada 100 terminal, ada 200 terminal. Nah, bayangkan kalau misalkan ini kan cuma satu orang ya. Nah, bayangkan kalau misalkan ada beberapa orang yang coba ping ke MikroTik kita dengan attacker ya, seperti attacker yaitu ya reply dan request. Nah, ini akan berdampak pada perangkat kita. Oke, jadi seperti itu konfigurasinya ya. Semoga yang saya share ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.